Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi padahal suara dia nggak berat banget. Kita harus pencitraan di awal. Tiba-tiba di berat-berat. Oke, balik lagi teman-teman. Terima kasih. Ini adalah penutup dari season 2, episode 8 sudah sampai di ujung. Karena sepertinya penutupan ini nih gestarnya atau tamunya atau narasumbernya tuh memang harus luar biasa banget ya. Bahaya. Makanya kayaknya kok episode 7 terakhir nggak ada episode 8-nya. Kemana nih gitu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang lah. Ini sudah dikondisikan. Bahkan kita sudah dikarantina selama 1 hari. Luar biasa ya. Untuk mengadakan ini. Iya betul. Kita dikarantina 1 hari gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman yang mungkin udah lama nih kita tidak menyapa. Biasanya seminggu sekali upload. Balik lagi di Punya Percakapan, di mana kita bakal ngebahas beberapa hal terkait kehidupan, terkait masalah-masalah yang pernah kita laluin, pengalaman, atau mungkin ada insight-insight yang bakalan kita bagikan sama teman-teman semua. Nah, sebelumnya tadi tuh udah ada yang ketawa-tawa ya kan. Nah, keluar lagi suaranya. Yang tadi itu mungkin suaranya agak ngebas gitu. Iya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, walaupun saya kayaknya bosen lah buat perkenalkan. Nama saya Muhammad Arvin Fareli, biasa dipanggil Arvin. Status sampai hari ini bingung ya, di Jakarta mau ngapain. lagi Lu kan di Bekasi bukan Oh di iya, Jakarta. di Jabodetabek saya mau Iya, ngapain? betul. Bingung sekali. Jadi saya mencari aktivitas. Nah, kalau lawan bicara saya siapa nih? Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Boleh. Perkenalkan teman-teman Sadayana yang punya percakapan. Nama saya Muhammad Febrian Ramadan. Bisa dipanggil Adan atau Juple. Ini saya dari tadi megangin hanger nih. Buat mic-nya biar nggak jatuh, biar suaranya bagus. Iya, jadi mungkin biasanya kita tuh dapat distraksi suara dari kafe. Biasanya kan rekamannya di kedai. Oh gitu. Cuman gara-gara ini kondisinya di balkon sepi banget. Jadi kalau suaranya nggak jelas, menurut kita kurang oke gitu. Iya, Karena iya. nggak ada lawan Tapi suaranya. ada tetesan air hujan. Oh iya, ada Dari dikit-dikit. tadi udah lah. tak tuk tak tuk. Statusnya apa? Tadi udah perkenalan namanya Oh, ada. iya. Statusnya apa nih kalau boleh tahu? Emang harusnya gimana? Apapun, mau pekerjaan, mau kesibukan, mau percintaan, status apapun lah Statusnya saya lagi bingung sih dalam semuanya. dalam semuanya. Karena dalam semuanya lagi membingungkan aja nih sekarang. Kondisi juga lagi nggak asik. Lagi nggak sih. Lagi ya pekerjaan juga lagi oke-oke aja sih. Tapi doi asik dong. Ini langsung to the point dia bertanya. Ini. Enggak. Gimana ini teman-teman percakapan ini? Apakah saya harus menimbal balik ini pertanyaan? Soalnya kalau tiba-tiba dijawab, ini representasinya kemana-mana nih yang ngedengerin. Iya. Itu gua bukan dia gitu. Wah, saya tidak bisa menahan. Jadi, kayaknya nih hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Nah, bener nih. Jadi nih, sekedar awalan dulu nih ya. Kita itu udah kemana-mana bareng, udah hampir kayak biji lah gitu. Iya, dia selalu biji karan karena biji karan itu lebih besar biasanya. Saya lebih kecil sedikit. Iya, jadi ini adalah kawan perjuangan saya dulu pada saat di mahasiswa. Alhamdulillah kita menang waktu itu ya. Menang dong. Melawan Ome-Kome. Menang sombong gua. Menang Gak sombong. bisa sih, gua menang sombong. Tapi orang ini berjasa karena saya pada saat kampanye sedang di rumah sakit. Saya dikeroyok, bong. Abis saya tuh sama orang-orang tuh. 4 orang abis saya ini. Ini orang enak leha-leha tidur-tiduran, VVIP di AC ya. Saya tuh di Malang nih dingin, Malang tuh dingin, hujan, keringet dingin saya. Melawan orang-orang itu tuh. Kayaknya pendengar-pendengar kita tuh pasti yang kenal-kenal sama kita. Kan Iya. karena itu di-uploadnya di Instagram kan. Iya, Jadi iya. kayaknya udah tahu nih beberapa kejadian ini. Ya mungkin nanti kita bakalan bagiin lah teaser-teasernya kayak gitu. Kalau misalkan start dari sekarang, kita udah lah ketemu mungkin setahun. Enggak ya? Enggak nyampe ya. Kita 6 bulanan kali ya. Apa tuh? Kita lama dari yang kemarin kita nggak ketemu terus ketemu lagi 6 bulanan kali ya. Bisa lebih sih. Lebih kayaknya deh, lebih deh. Lebih ya? Atau 1 tahun kali ya? Tapi nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Tapi nggak nyampe benar. setahun sih. Jadi selalu setiap kalau misalkan balik ke Jabodetabek, maksudnya ke Bekasi gitu, ya Jakarta dan sekitarnya lah ya, pasti selalu ditanya, Ping,
Depok kapan gitu. Ping, sampai kapan? Itu pasti pertanyaannya kayak gitu itu tuh. tuh harus tuh wajib. Wajib. Jadi itu pertanyaan yang selalu ditanya. Jadi harus ada absennya lah. Nah, padahal kita tuh jarang kontekan, jarang ngobrol atau jarang apa nggak pernah. Tapi kalau gua tuh bisa tahu kalau dia tuh lagi di sini kayak Tiba-tiba. bobo aping nih. Bobo. Jadi tuh langsung tiba-tiba kayak bro lagi di mana bro? Bro, gitu. Gitu, bro. Sampai kapan? Tiba-tiba tanya, sampai kapan? Langsung. Wajib, To the point wajib. kayak gitu. Nah, kita ngomongin mungkin update kehidupan juga udah nggak terlalu lah. Cuman ini ada yang menarik nih. Jadi teman-teman yang belum tahu, orang yang lawan bicara saya nih orang yang cukup dinamis banget dalam kehidupan. Jadi gimana tuh? Hidupnya tuh roller coaster banget. Salah Mantap. satu yang saya pengen kulik, yang saya pengen tahu, tanya hari ini adalah beliau sekarang tuh disibukkan menjadi seorang trainer untuk calon mahasiswa baru. Jadi sebelumnya saya biasa mendidik ketika sudah jadi mahasiswa. Sekarang sebelum. Iya Sebelum. benar. Biasanya Colong kita start gua. ngasih tahu adik-adik Betul, lah betul, biasanya. betul. Nah itu gimana tuh awal deh? Kenapa kok tiba-tiba apa sebutannya trainer bener ya? Bing lah sih. Bing lah. Pembimbing kelas jatuh. Pembimbing kelas. Coba si pembimbing kelas tuh gimana sih ceritanya? Tiba-tiba kok mau jadi pembimbing kelas? Kok bisa deh? Bisa. Jadi Padahal dia kalau ditanya nama adik-adiknya nih ya, teman-teman punya percakapan. Lu jangan nanya gue dah, gue pusing gitu. Biasanya gitu. Terus karena tiba-tiba mau repot. Ini anak tuh pengen ngurusin masa depan mahasiswa Ya. baru. Nih gimana coba ceritain. jadi gini. Mumpung orang-orang nih belum terlalu belum terlalu menentukan pilihannya gitu. Salah Betul. tuh mungkin di tengah-tengah jalan. Jadi kayak ya udah deh gitu kita coba bimbing aja kali ya. Soalnya banyak orang-orang tuh kayak banyak anak sekarang sih kayak nggak tahu apa itu perkuliahan gitu. Mereka cuma tahu mungkin kayak dokteran, ya. Jurusan-jurusannya aja Ya, gitu. Tapi gitu aja. kehidupan kampusnya dia nggak paham. Dia nggak paham dia bagaimana mungkin ke kampus atau ya begitu mereka tuh lebih sering kayak ya kalau misalkan ada yang belajar mulu, kalau misalkan nggak belajar ya udah nggak belajar gitu loh. Kasian gue tuh jadi kasian. Tapi kondisinya mereka itu sistemnya gimana nih gara-gara online? Apa masih undangan, SB tulis, Masih. mandiri masih ya? Tapi sekarang memang yang kan semua udah berbasis online sih memang kan Oke. UTBK-nya tuh. Kalau dulu zaman kita SBM. Iya, SBM Nah. biasanya suka datang ke kampus Nah, atau itu tetap tuh. Itu Oh, itu ada tetap ya? datang ke kampus. Cuman dia itu kayak tetap online sih. Kalau kita dulu mungkin kan capek nyurekin kertas tuh ya kan. Zaman Iya. kita kan capek nyurekin kertas kalau dia LJK, enggak. lembar jawaban Oh komputer. iya, yang lecet dikit panik. Iya, kena dengkul, kena sikut ya. Waduh. Kelipet sikut panik. Ya, sensornya kena ya. Kelipet sikut panik. Mending kalau udah terakhir kan udah capek nulis nama panjang. Ya, Aduh. Ya kalau nama dikasih orang tuanya pendek enak gitu. Muhammad aja Paul udah berapa? selesai. Ya, kalau 3 suku kata kelar sih. Gue kadang M-nya gue singkat sih, Ple. M, Iya, titik, iya. iya, M spasi Arvin Farelli Iya, gitu. kalau enggak kelewatan sampai tanggal. Tanggal lahir tuh. Gue inget banget tuh sampai tanggal lahir. Iya, tanggal lahir juga. Iya tuh. Nah, terus gimana tuh? Sistemnya online sekarang. Terus Sekarang sistemnya online. kenapa tuh tiba-tiba lu kok bisa gabung dan join gitu? Kenapa tuh? Jadi kayak di tengah kefrustasian gitu mungkin ya kayak terus ya udah siapa juga digas kayaknya sekarang juga kan. digas. Apa juga digas kan sekarang kayak kalau dulu boleh lah terlalu punya pemikiran yang kayak enggak maunya kayak gini, Idealis, maunya kayak gitu. Iya, idealis tuh. Gue mah gak bisa gitu. Alah. Dulu sih gacor gue idealis, tapi pas sudah masuk ke dunia-dunia ini setahun lulus gitu, 2 tahun lulus tuh kayak oke lah masih idealis nih, masih bisa nih. Set. Sampai cabut kerja gue. Aduh gila itu bener-bener entah gue pinter apa emang nggak tahu ya gimana ya. Tapi kayak nah habis itu barulah tuh kejedot dah tuh emang namanya dunia dah tuh kan kayak ya udahlah terus kayak nyoba nyari-nyari tapi di tengah pandemi juga kayak nggak segampang itulah. Betul. Saya kira ya udah ditawarin itu sebenarnya sih awal interview tuh nggak di situ, cuman kayak pas ditawarin itu ya udahlah gitu. Kenapa? Awalnya itu bukan posisi itu berarti. Bukan. Posisinya apa? Tadinya tuh Admin kayak- atau apa? Ya jatuhannya kayak gitu sih, scheduler sih jatuhannya. Oke. Nah, cuman saya tidak lolos. Ah. Karena saya terlihat mungkin tidak bisa menjadwal diri sendiri. Jadi saya tidak masuk. Bentar-bentar, ini ngatur jadwal di tempat bimbingan les kita dia. Gitu. Iya. Pasti kan kayak gitu ya. Bentar. Ini ada yang salah gak sih? Iya, mungkin kayak
Mungkin pertanyaan jadi kayak gitu kan. Ini gimana? Udahlah jangan nanya gue mungkin. Karena kan terlalu ribet ya. Ya gue pas ngeliat sih kayak. Tapi asli kan akhirnya ketika masuk di situ terus ada yang jadi scheduler juga kan. Terus ngelihat kerjaannya sih kayak pas gue liat oke gini gitu. Terus gue cuman bilang satu hati dalam hati gue kayak gue pusing sih kalau jadi gue pusing Untung sih. kagak jadi ya, untung kagak terima jadi scheduler. Ada hikmahnya lah ya, ada hikmahnya lah ya. Cuman ini tuh secara teoristis ngajarin ilmunya kayak dulu kan kalau gua GO dulu gua Ganesha Operation ya, gitu. ya. Itu kan dia ngajarin tuh ada guru. Kalau ini kayak gimana? Jadi itu sebenarnya kayak ngebantu aja ketika emang dia nanya, Kak, misalkan di ini gimana sih kuliah nih nanti kayak gimana gitu. Kayak BK-nya ya, bimbingan konseling bimbingan Nah, itunya iya, ya. karena kan emang mungkin per kelas jadi gue dibilangnya binglas kali ya, bimbing kelas gitu. Dan gue mendaftarkan mereka kayak misalkan Kak gue mau ikut ini dong, ikut ujian mandiri universitas apa gitu. Nanti gue yang daftarin. Gitu. Iya, gue yang daftarin nanti namanya apa, terus pilihan jurusannya apa. Nanti tinggal kasih gue, nanti gue yang ngisiin. Iya. Gitu. Oh, gua tadi berpikiran adalah bimbingan les itu pasti ya lu belajar tryout segala macam. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Ternyata nggak cuman di akademisnya aja, cuman di luar itu lu ngasih advice. Ya, tapi bahkan gue TO aja nggak mikirin sebenarnya kayak itu, tapi ada sendiri bidangnya ada yang si ngurus guru-guru pengajarnya bidang akademiknya itu kayak ngurusin TO buat soal gitu. Dan kan emang sekarang udah ada website sendiri, jadi kayak TO online gitu kan. Sekarang juga TO-nya udah online. Jadi gue mungkin mempersiapkan nih kayak siap-siap ya hari Selasa nanti TO belajar kayak gini. Gue ngingetin, lebih ke arah ngingetin. Terus mungkin selesai dia TO gue ngikut nilai. Terus nanti kan kayak dipajang tuh ranking-rankingan. Gitu, evaluasi gitu. Lah kenapa kok bisa kayak gini, kenapa naik, kenapa. Lebih jauhnya seperti itu. Kayak bimbingan aslinya kayak temen curhat mungkin ya. Bener. Karena sebenarnya kalau menurut gue sih, kenapa itu menurut gue penting. Kayaknya yang lebih penting daripada kesehatan pikiran itu kesehatan mentalnya sih, Pak. Kalau buat kayak gini-gini. Betul. Ini salah satunya nih. Gue nggak tahu lu ngerasain apa enggak ya? Ya betul. Jadi waktu itu gue pernah, gue lupa antara gue SBMPTN atau gue tes tulis, gue lupa lah ya. Iya. Pokoknya intinya gue SBMPTN atau tes tulis. Yang jadi fatal adalah menurut bokap gue nih, gue bilang nanti masuk langsung ke ruangan. Kata dia gitu. Iya. Kenapa emang? Ya jangan, pokoknya masuk ke ruangan. Ternyata gue langgar, Play. Terus gue ngobrol. Ketika gue ngobrol sama orang stranger ini nih, gue tanya dia mau masuk apa, jiper gue. Anjir, dia ngerti gak maksud gue? Iya. Oh ini yang kata bokap. Pinter gitu kali ya, lu mikir gitu. Gue bilang, oh ini yang kata bokap gue, jangan ngobrol ya. Ternyata sebenarnya mungkin secara soal gue bisa mengerjakan, cuman secara mental gue udah kalah. Iya sih. Gue udah kalah duluan karena dari hasil diskusi gue sebelum masuk kelas, nih orang tuh entah dia baca soal-soal buku-buku soal atau dia ngerasa iya mau dapat ini segala macem. Terus harga nilai TO-nya terakhir segini sih, gini. Sampai nyebutin nilai TO. Gini nih. Rencananya strateginya gimana? Ya paling ngerjain ini segini. Kan ada tuh dulu ya. Ada. MTK berapa ngerjain ini berapa? Ada. Gue jiper gila. Anjir. Yang paling jebot menurut gue aja dia pinter banget gitu. Ya itu gue bilang. Di tes tulis gue kena mental gara-gara gak ngikutin omongan bokap gue. Padahal gue disuruh masuk ruangan langsung, gue gak nurut. Kena mental gue, akhirnya gue kagak fokus ngerjain itu. Karena bener ya kesehatan mental itu. Betul. Jadi emang gak tahu sih ya, ada orang tua kayak gue juga sebenarnya juga ngalamin kan dulu. Kayak disuruh masuk IPA, pokoknya gue harus IPA gitu. Terus gue juga gak tahu kenapa IPA. Terus gue udah ngomel kayak kenapa sih harus IPA gitu? IPA kan susah segala macam bla bla bla. Cuman ya namanya bokap ya kan, dia punya senjata yang lebih ampuh gitu. Karena dia udah ngelewatin lah intinya. Terus kemudian ternyata seluk beluknya adalah dia pengen gue ke militer kan waktu itu kan. Ya udah akhirnya kayak gue nggak mau, terus gue cabut kan tuh, kabur. Nah ternyata itu tuh bukan gue doang yang ngalamin, banyak sebenarnya. Di anak bimbingan, sebutannya apa nih? Anak didik loh, anak bimbingan. Anak didik jatuhannya sih. Goks, peserta didik kan. Ya kita nggak bisa pungkirin lah apa harapan orang tua kepada anak ya. Karena ekspektasi mungkin, sih benar. Nah mungkin berat sebagai tuh. bokap kan kayak mungkin masa saya bisa dia nggak bisa gitu. Kadang ada yang bilang udahlah kamu kalau papa lesin di sini pasti bisa gitu, pasti pinter, pasti apa gitu ya. Padahal ya menurut gue sih nggak ngaruh-ngaruh juga, karena gue juga dulu dilesin. Tapi gue masuk terus, jujur gue nggak pernah bolos.
gue tuh rajin les. Rajin les. Karena gue tahu absennya itu dikirim ke orang tua gue. Jadi sebenarnya dia bukan pengen belajar, dia lebih takut dipukulin sih kayaknya. Gak dipukulin sih. Oh, enggak. Disemprot aja gue. Disemprot. Jadi caranya dulu tuh adalah, ya gue pernah ketawa-tawa sendiri kan pas lagi di tempat gawean itu, kayak mikir, gue aja dulu males. Sekarang lu ngingetin orang. Iya, gue tuh males dulu. Lucu banget. Terus kayak karena gue tahu itu les dikirimin ke nyokap bokap gue, akhirnya gue beneran cuma nongkrong di bawah. Terus 15 menit sebelum bubar gue masuk lu absen. buat absen. Iya. Cuma Akhirnya, ilmunya gak masuk, ilmunya bener, apa bener. itu, ilmu itu apa? Tapi itu juga kalau nggak salah satu syarat biar kalau misalkan nggak keterima duitnya balik. Jadi absen harus berapa persen dulu, Nah, kayak gitu iya, ya. memang, ada memang, aturan kayak memang. gitu ya zaman kita ya. Iya memang ya sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang Cuman kan kayak kalau untuk sistem itu gue juga nggak begitu paham ya. Karena emang tupoksi gue asik, tupoksi nggak tuh. Tugas pokok dan fungsi. X. Ya kalau coba dijelasin coba secara fungsi deh. Oke. Tugas pokok fungsi lu tuh secara formal apa sih? Secara formal itu gue membimbing adik-adik, kayak menyarankan, menceritakan bagaimana kehidupan di kampus, bagaimana beratnya di kampus, terus bagaimana cara meraih jurusan yang dia ingin gitu, kayak memotivasi Oke. mereka untuk tetap mau belajar. Nah itu sih harus, itu kan penting ya, karena mungkin ya gue nggak tahu lah, dapet dia pulang dari les harian tuh, dia pulang terus kayak mungkin orang tuanya cuma nanya progres gimana, udah sampai mana, TO bener. kamu gimana hasilnya. Itu kayak semuanya serba nilai kuantitatif banyak, gitu-gitu banyak doang. kan. Ada juga lah beberapa orang tua yang kayak mungkin sibuk gitu kan, akhirnya nggak bertanya dengan dia semangat ya, Nggak atau ada apa. report, Nah nggak ada nggak apa. memberi apresiasi sih. Bener. Nah gue tuh fungsinya emang kayak memberikan apresiasi mereka, memberikan semangat agar mereka tuh kayak tetap semangat aja untuk mengejar apa yang harusnya dia kejar. Sebenarnya nggak salah juga sih dengan pilihan orang tua, dan memang Iya. itu versi terbaik sih menurut gue. Kayak Bener. misalkan contoh kedokteran gitu. Ya, sekarang siapa sih nggak mau jadi dokter, asli kan gitu. Iya. Cuman lucu. Dan orang tuanya ngerasa kayaknya gue mampu nih nguliahin anak gue di kedokteran nah, gitu ya. dengan segi ekonomi kan mampu ya. Bener. Kenapa enggak selagi enggak kan? Selagi enggak. Selagi bisa, ada. selagi Selagi bisa. ada kan, Selagi- kenapa enggak gitu. Nah. Terus dan rata-rata emang sih lucunya tuh kayak wah, semuanya kedokteran rata-rata. Oh, Rata-rata. ini khusus di kelas lu Enggak, apa di semuanya. Dan gue ngeliat rata-rata emang Oh. insight-nya mereka kayak pikirannya mereka tuh kayak atau kedokteran gitu. Ada beberapa orang kayak gue udah bercerita juga kayak kalau nggak dokter lu mau kerja apa? Segitunya dan akhirnya ya jadilah mereka rata-rata hampir sih nggak semuanya, cuman hampir banyak itu kedokteran. Atau mungkin si bimbingan les ini atau bimbingan belajar ini memang udah terkenal harum banget nih. Track recordnya banyak yang keterima di kedokteran. Apakah Iya. kayak gitu? Apakah Iya emang itu juga. Itu Dan juga tapi ya. emang menurut gue sistemnya juga bagus sih, sistem belajarnya. Jadi ketika emang anaknya yang geek buat belajar, senang buat belajar tuh difasilitasin parah. Mau belajar apa? Tinggal minta. Nah itu fungsi gue juga tuh. Misalkan minta, Kak ini guru yang ini kurang asik apa gimana gitu kan. Iya. Nah itu minta dong cariin yang lain, atau Kak aku kayaknya kurang pelajaran ini deh. Nah itu gue minta sama yang bagian penjadwalan bener. untuk penambahan mereka di mata pelajaran yang mereka inginkan, yang mereka rasa kurang gitu. Tapi emang ya gue juga sampai pernah nih lihat di Twitter pas kemarin pengumuman SNM tuh kan. Ya, iya. mereka pada down juga. 2021 tuh udah undangannya udah ke pengumuman ya. Selesai. Udah Kan, selesai. ya jadi kan kayak ada yang down juga lah. Ya gue juga jiper sih dulu pas gak keterima gitu kan. Terus temen gue ada yang keterima gitu kan. Ya kayak ya gak keterima nih gitu kan. Nah mereka juga ada yang down. Terus gue tuh di situ ngeliat hal lucu di Twitter kayak dia tuh bilang gini, ada orang, Ini anak didik lu nih ya. bukan. Ada orang nge-tweet gitu. nge-tweet. Random aja yang lewat Random. detail gue tuh bilang kayak gini. Gak keterima udah keluar pengumuman undangan, gak keterima kedokteran menangis 6 hari, keterima kedokteran menangis 6 tahun. Coba. Oh, artinya gak sesuai. Itu jokes juga kan, kayak berat juga kuliah itu Iya, kan. benar. Mungkin yang di situ tuh mental itu tuh Iya, yang nggak bisa benar. didapetin dengan waktu singkat kan. Benar. Nah itu juga harus penting untuk dilihatin, diperhatikan. Tapi kalau dari banyaknya orang-orang yang mau keterima kedokteran ini, yang lu bilang kayak gini, pasti ada nih salah satu
mungkin apa ya ngomongnya, anak didik lu sendiri dah, Hmm. yang lu ngerasa lu dapet cerita lucu banget itu, unik lah, kita ngomong unik lah, bisa buat dibagikan. Karena siapa tahu ini insight juga buat mungkin maba 2022 atau mungkin maba 2021 yang tahun ini mau gap year, mau ngambil kedokteran atau mau ngambil jurusan lagi. Ya. Ada nggak insight yang bisa dibagiin yang unik dah, yang menurut lu wah nih kalau kalau nggak ada cerita ini nih kayaknya cara pandang gua masalah jurusan dan ini nggak bakal sekompleks ini nih gitu. Oh, mungkin ada ini kali ya, ada hal lucunya itu adalah ada beberapa orang lah. Heeh. Itu tuh dia belajar serius. Dan gua akuin nilai TO-nya bagus-bagus. Ada satu orang. Itu dia nyantai. Selau lah Slow pokoknya. banget. Dan itu Iya parah. Sans pars. gua kalah lah kayaknya Sanse sama dia tuh. Gua kalah banget. Padahal harusnya harusnya lu yang santai. Iya, Ini tapi malah lebih dia santai. lebih santai. Gua sampai kayak gua ingetin ini gak dibales gitu kan. Jadi- Bener-bener tuh. Kok jadi gue yang deg-degannya Iya. pindah ke gua. Iya, terus kayak Karena lu yang jamin iya, ya. terus akhirnya dia tuh daftar ujian mandiri tapi kedokteran. Dan ya gue juga nggak bisa, gue percaya asli gue percaya dia bisa gitu. Cuman karena dia terlalu santai itu jadi kayak kekhawatiran juga dong. Iya kan? Bukan santai sih. Takutnya santainya berubah ke menyepelekan bahayanya. Kan gak bagus juga kan. Bener. Pas dia tes keterima Keterima kedokteran. Mandiri lagi. mandiri Go. internasional. Budududududu. Parah. Gila. Itu kan kayak di situ kaget. Dan dari mungkin ada nih ya, ini lucunya nih, ada dari jadi kayak kantor gue itu juga buka kelas khusus kedokteran. Oh, jadi yang Fokus mau kedokteran aja. Nah iya, fokus kedokteran. Itu fokus pembinaannya beda lagi Nah tuh ya. itu, dan itu tuh di bagian mereka tuh karantina sebulan. Nah ini lucu. Entah memang kita nggak bisa terlepas dari hoki atau kayak gimana ya, kan kita nggak ada yang tahu ya tentang hal-hal itulah. Tiba-tiba dia masuk. Yang kedokteran itu ada yang ikut dan belum masuk. Ya kan nggak tahu juga jalannya di mana, apa mungkin siapa tahu dia di rumah lebih digenjot, lebih belajar. Cuman yang kan, si santai ini ya, dia sebenarnya nggak belajar. masuk peminatan kedokteran. Ikut juga dia. Enggak. Oh, Reguler. Dia reguler tapi mandiri FK tembus. Iya. Yang ini mana banyak yang belum tentu nih keterima kata lu. Iya, tapi kayak Anjir. berarti kan ibaratnya gini ya, pesan-pesannya yang bisa diambil kan ya yang penting usaha Iya, tapi sisanya urusan Tuhan kan. Bener. Apalagi ya nggak tahu sih kalau gue ngelihatnya sekarang ngomongin era pandemi nih, Play. Ini kan ya tadi yang bener kata Adan sampein tadi. Kita kan manusia itu emang konsepnya ikhtiar aja. Iya sih. Karena hal-hal yang kayak gitu ditentuin. Apalagi ngomongin pandemi ya. Iya. Jadi maksud gue gini, kalau lo diem di rumah ya lu nggak bakal bisa ngerubah nasib lu. Tapi seenggaknya buka toko lu, buka dagangan lu, buka lapak lu coba cari keluar. Masalah dapat atau enggak, untung atau enggak, itu urusan belakang dah. Yang penting ikhtiarnya dulu gitu ya. Seenggaknya gini, daripada diem cuman meratapi nasib mungkin ya. Iya Kayak, benar. kok gini Ngeluh amat. doang. Iya, Aduh pandemi betul, kayak gini bla 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 Iya, gitu. dan kita emang sebenarnya juga nggak bisa nyamain masalah kita dengan orang lain kan. Benar. Kita punya masalah Pressure-nya yang beda-beda. beda-beda. Jadi kayak ya kenapa sih nggak lu usaha aja gitu. Tapi kalau misalkan yang paling penting dari dulu itu adalah ketika lu jatuh bangun lagi kapan? Karena semua orang ada di fase jatuh pasti. Cuman permasalahannya bangkitnya tuh dia kayak gimana itu. Bagaimana cara dia bangkit? Jadi nggak ada tuh orang sukses nggak pernah jatuh, nggak ada menurut gua. Nggak ada sih. Itu Nggak mungkin kalau ada. Dia malah jumpalitan bahasanya. iya, kalau misalnya Jumpalitan dia. kesuksesan itu badan dia itu kesuksesan, mungkin lukanya udah banyak kali. Iya, borok koreng segala macam. Udah habis Gimana kali. sampai Nana benyenye. Idih, kayak gitu cuman kayak ya namanya hidup sih. Itu juga masih tetap gak ada yang bisa, nggak ada rumusnya lah istilahnya. Bener. Gak ada rumus. Ada sih ya di agama kan ada ya, mungkin ada. Cuman kan nggak mungkin sih emang ada. Tapi ya misteri kan. Bener-bener masih ngawang. Nggak yang 2 tambah 2 4. Bener. Nggak ada. Konsepnya ikhtiar, abis itu berserah diri. Intinya kayak gitu. Dan percaya kalau misalkan semua bakal dapat yang terbaik. Mungkin beberapa orang yang gak keterima kedokteran atau gak keterima dengan jurusan yang dia pengen, mungkin itu bukan yang terbaik buat dia gitu. Tapi dia dapat hal-hal lain gitu yang mungkin dia kayak, oh plot twistnya kayak gini kan kadang suka gitu Pak. Iya. Anjir ternyata kenapa gua di sini? Betul. Untuk ini ternyata tujuannya gitu. Karena gue juga pernah waktu kuliah itu
ini sih cocok logi Iya. tentang perkuliahan gua. Heeh. Kayak bilang gini, oh kok NIM gua 13050802. Gue pikir itu tanggal ulang tahun. Ternyata itu prodi gue emang nomor prodi gua gitu. Dan gue pikir lu pikir 8020 itu tadi. iya, gue pikir itu tuh ini ya apa tanggal ulang tahun gitu kan ya namanya. Ternyata itu kode prodi lu. Iya, program dan studi itu kan lu. mungkin sebuah tanda ya mungkin ya. Iya, positive thinking aja Iya. kan dengan kayak oh, berarti ini emang jalannya ke sini kali Iya ya. benar. Gue juga mungkin kalau gue nyeritainnya mungkin bokap pengennya sih teknik banget. Cuman kan gue buta warna. Pas dapat perikanan, gak usah gua sama lu dah. Kita di kelas berapa orang yang ngomong nyasar, Ple? Banyak. Bah. Lu tahu nggak tugas kita ngapain? Menguatkan orang-orang agar tidak keluar dari fakultas ya kan? Iya anjir, Ngapain? banyak banget. Bukan masalah nggak mau keluar. Artinya gini, teman-teman tuh tahun depan mau daftar lagi, kayak gitu-gitulah. Iya, kayak merasa tersesat lah masuk ke Aduh perikanan. nggak cocok nih, nggak pas nih ini segala macam. Ini kan kerjaan kita menjadi motivator. Betul. Diundang sana sini. Tapi gue baru tahu loh. Itu. Tapi gue baru tahu loh di tempat lu tuh ada pendekatan yang seperti ini. Kalau dulu hal-hal yang kayak gini, itu paling gue ngobrolnya sama si resepsionis. Ya, itu dia, tahu, tempat les. Iya, tahu. Misalkan gini ya. Jadi gue tuh sebenarnya butuh banget guru fisika. Cuman mungkin guru fisika di tempat gue yang ini kurang menurut gue. Gue ngobrol nih sama resepsionis, diceritain lah. Ada nih namanya Pak A gitu kan. Tapi dia ngajarnya nggak di sini. Dia ngajarnya di GO yang mana gitu. Nah dulu tuh boleh nyamperin, Ple. Namanya mentoring. Tapi di luar jam. Yang penting sama-sama GO gitu. Bener, yang penting sama-sama GO. Terus akhirnya gue minta dibikin janji. Jadi dulu temen curhat gue si resepsionis ini. Iya bener, si resepsionis itu tempat curhat gua. Kalau sekarang malah ada bidang yang benar-benar khusus. Ada orang yang menghandle itu sih. Jadi kayak makasih banget dah untuk ini sebenarnya kayak makasih banget udah dikasih kesempatan. Harusnya tuh mereka tuh mikir kayak gitu kan. Bener. Untuk mengusahakan apa tujuan mereka. Terlepas dari bagaimana di luar itu semua lah gitu. Bener. Di belakang itu semua sampai di titik itu kan kayak harusnya ini kesempatan. Nah itu tuh penting juga tuh. Ketika emang ada kesempatan kan kenapa nggak diambil? Kenapa nggak digas gitu kan? Gas terus saya gaspol gitu kan. Berarti sampai hari ini kalau dari cerita lu nih, mungkin untuk menyemangati segala macam ya memang bidang lu tapi ada nggak sulit banget nih karena yang lu semangatin udah drop banget nih, Ple? Ada nggak tuh? Fase di mana? Bang gue kayak cabut dari les-lesan. Ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang malah mereka ke situ libur nih, sekarang lagi libur. Tapi sebenarnya PTN-nya udah masuk semua belum? Apa ada yang udah ada yang belum keterima nggak? Ada. Ada ya. Karena kan sampai mandiri. Oh iya benar. Kan mandiri belum selesai. Mandiri kan baru mulai start. Ini total nih, total anak didik lu ada berapa? Kalau gua sendiri 30-an. tuh megang 20 kurang lah. 20 kurang. Iya. Yang keterima berapa tuh sekarang? Satu. Undangan tuh apa-apa. Ya yang tulis. Itu, yang apa tuh namanya Mandiri itu. Nah, sekarang ini berarti dia lagi berpacu di Mandiri kedokteran seluruh Indonesia. Sambil nungguin hasil UTBK. Oh, UTBK belum keluar, Jadi gue juga belum tahu hasilnya gimana. Tetap ya mungkin wah, nambah. berarti mau nggak mau kalau UTBK belum keterima mah orang-orang pada nyari ya. Nyarinya mandiri. Anjir, habis banyak banget nah, kalau emang maksudnya otak itu kempot. Kalau gue mungkin kempot kali ya, kayak udah keriput loh otak gue, udah bentuknya otak begitu. Jadi kan jadi nyambung, mereka jadi lurus bisa tuh. Berarti sekarang kesibukan lu pada saat libur ini adalah nyari bidikan apa? Enggak. Jadi sekarang ini lebih ke teman main sekarang. Karena memang kan mereka kan kayak butuh istirahat dulu, rest dari belajar yang kemarin. Bener. Dan istilahnya gue lagi mempersiapkan senjata mereka nih buat tempur lagi di Mandiri nih. Mempersiapkan buat campaign. Kayak tempat latihannya mereka gitu kan, kayak mau perang kan. Nah, dari pihak kantornya kan juga udah nyiapin schedule-nya dia minggu ini kayak gimana, ini kayak gimana, atau persiapan untuk Mandiri ini kayak gimana, dan udah mulai diplot siapa aja yang mau ikut Mandiri. Misalkan SIMAK UI contoh. Ada siapa aja mau ikut SIMAK UI gitu. Terus tetap konsultasi bagaimana kendala apa yang udah dilakuin. Terus
yang udah terjadi gitu. Misalnya ada kendala apa dia, terus bagaimana solusinya? Masih tetap kayak gitu sih. Jadi Berarti memang persiapan sekarang. berarti ini kalau gue bisa ambil kesimpulan antara dua nih. Tempat lesnya ini tuh antara mahal atau laham banget, Waduh. atau yang kedua garansi yang buat ngebalikinnya bakalan gede ya. Karena treatment lu sampai kayak gini, Ple. Iya parah. Iya kan? Antara dua itu, apa dua-duanya bener gua? Dua-duanya bener. Dua-duanya bener. Satu mahal, kalau nggak keterima garansinya Dibalikin. waduh. Dibalikin. Jadi kayak Itu memang, sih ya, makanya treatmentnya gila-gilaan. dulu ya. sih ada sih, dari zaman kita juga ada Ping kayak gitu Ping. Ada. Iya ada. Gue juga tahu itu ada yang kayak gitu. Nginep-nginep gitu. Nah, kebetulan gue bukan megang yang nginep kan, tapi tetap mahal Bleh. Iya Parah. benar. Tapi emang dengan biaya yang dikeluarin tuh worth it sih. Worth it ya. Buat anaknya sih worth it. Makan dapet, snack dapet. Lu mau buat apa aja? Gila anjir. Lu mau buat apa aja di kantor? Hah? Dia lagi les nih, terus kayak aduh ngantuk gitu. Mau buat kopi, buat sendiri. Ada pantry-nya sendiri buat anak-anak. Oh, gitu. Makan siang dapet, coffee break ada. Guru enjoy gitu. Bener-bener bener-bener gue enak gak ada di kepala gue itu ya. Itu bener-bener kayak gitu. Anjir. Bener-bener kayak wah enak banget dah. Gue penasaran deh. Soalnya kan kemarin pas akhir-akhir mungkin 2019 atau 2020 heboh banget masalah ruang guru dan beberapa bimbingan yang online itu. Iya. Gue nggak tahu sih ya kabarnya kayak gimana. Terus sekarang tuh gimana tuh? Apa memang ini treatment baru yang untuk melawan si gempuran online itu? Gak juga sih. Gak juga ya. Karena menurut gue ini tuh udah punya pasar sendiri. Udah punya pasar sendiri. Dan itu tuh berdiri dari tahun 2012 apa ya kalau nggak salah ya. Berarti gue yang nggak tahu. Mohon maaf ya kalau saya salah. Tapi seenggaknya setahu gue sih kayak gitu dari. Berarti gue yang nggak tahu ya. Iya. Bahkan itu dia ada yang online Bleh. Oh, gue tuh megang anak online. Oh ada. Anak online tuh berarti dia nggak datang sama sekali. Enggak. Dia online di mana? Di Makassar, Gorontalo, Kalimantan. Bener-bener dari situ. Waduh, gue bener-bener dapat cerita, bener-bener dapat cerita yang kayak gini kayak ada orang yang bener-bener dari Kediri apa ya? Ya Jawa Timur lah. Itu tuh pakai pesawat Bleh Sabtu Minggu. Ke Depok buat les doang. Masya Allah. Tapi serius? masuk Bleh. Serius gak bohong. Pesawatan. Iya. Ada kok orang malah yang naik travel Sabtu Minggu. Bener. Jadi enggak, ini berarti jadwalnya enggak harian. Karena kalau dulu kan kalau yang kayak Senin atau apa itu kan pasti pulang sekolah kita langsung ke sana. Kalau ini enggak berarti. Karena mereka kan sekarang lagi udah enggak sekolah kan. Oh iya, dia kan sekolah. online. Dia tuh benar-benar jadi kayak sekolah itu pindah ke les. Oh. Karena kan udah enggak kayak ujian sekolah udah selesai. Iya. Dan dia tuh pindah sekolah tuh ke les. Jadi dari jam Kalau dulu kan kita ada PM ya. Kalau udah selesai kan kita ada PM, TO di sekolah. Kan sekolah juga enggak boleh enggak sih? Enggak boleh kan. Nah, terus dia tuh jadi belajar dari jam 8 sampai jam 4. Bener-bener kayak sekolah. Tapi di tempat les. Cuman di tempat lesnya tuh kayak enak, nyaman, tempatnya tuh nyaman, terus bener-bener fasilitasnya komplit. Kenceng Wah, gua kebayang sih berapa duit ini orang tuanya bayar. Kenceng banget parah. Gue gak kebayang anjir. Gue pikir spesialnya adalah cuman treatment si Juple doang. Enggak, banyak. Itu mungkin gue cuman seonggok kali ya, seonggok itu fasilitas tambahan yang mungkin gak dipunyain sama bimbingan lain. Iya, kayak gitu. Nih gue buadirin nih temen curhat lau gitu. Iya. Nih lu nanti kesini aja nih. Dia alumni gue kan kebetulan alumni UB kan. Iya. Ini alumni UB gitu. Dan ada juga yang megang ini alumni FKUI misalkan gitu. Jadi kayak sambil memotivasi mereka mungkin ya. Kok bisa sih masuk kayak gini tuh gimana? Cuman sayangnya kan kalau yang lain punya cerita ya buat masuk kampus. Gua nggak punya. Gua kayak bener-bener. Jadi yang lo ceritain gini. Lu lihat gua dah sekarang. Gua aja bisa. Iya. Gua cuma melakukan itu kan emang ya mohon maaf gitu kan gua SBMPTN tuh yang sekarang UTBK nih. Iya. Itu gua nggak belajar, Pak. Lu keterima mandiri, Play? Mandiri. Oh iya mandiri. Yang harus tiba-tiba. Tapi mandiri juga fight dong. Iya sih. Fight lah. Mandiri lu berangkat fight ke Malang. Dan flight gua ke Malang. Iya bener. Fight lah Pak. Kalau dibilang mandiri mah fight itu juga. Bener-bener ini ya. Maksudnya gua tuh nggak sampai ke mereka. Gua mungkin nih sampai di titik tuh gini. Kalau gua dibalikin lagi deh ke umuran mereka, mungkin gua bakal belajar kali. Mungkin gue bakal belajar. Akhirnya ada refleksi, ada flashback lu tuh sama diri lu segala macam. Gue nggak bisa ngasih motivasi gitu. Gue bukan berbentuk motivasi karena gue pernah ngelakuin ini. Iya. Jadi kayak gue pernah nyesel. kayak gini, gue pernah ngelakuin hal itu dan
ternyata pas gue ngeliat lu semua tuh kayak gila, lu tuh harusnya bisa lebih Iya. banget. Gue percaya sama lu. Gue tuh kayak jadi kayak bangga sama mereka tuh. Iya. Yang bener-bener rajin dateng, yang bener-bener belajar. Itu tuh bener. Gue ngerasa kayak jadi bangga sama mereka. Siap. Gitu. Ini ini menurut gua nih. Gua sama lu sama-sama punya anak didik di kampus dulu. Iya. Ada. Cuman permasalahannya adalah ini lu ngedidik terus lu dibayar. Itu sih Iya. menurut gua pressure-nya berat banget. Parah. Artinya kan kalau dulu kan semutnya kita aja kan. Iya. Kita mau ngasih tahu adik, betul, mau ngajarin segala betul, macam. betul, Cuman betul. ini kan sebuah profesi yang sekarang ada nih di bahu lu nih. Lu ada sebagai tanggung jawab gak sih? Itu sih. Ya, jadi Pernah nggak Ple, lu lagi nggak mood nih, terus tapi lu kerja gitu, kayak alah hari ini pastilah. kucurut banget gitu. pastilah. Terus anak-anak lu apain? Jadi kayak gini misalkan gini. Kalau cemberut aja sih digituin gue pernah. Lu nggak bisa nyembunyiin kan Iya, soalnya. ya kan gue paling susah sih kayak kalau udah mood kan ya udah diem gitu kan, diem. Kalau ngapa sih digituin? Gak apa-apa bro gitu. Kayak Padahal lagi ada gitu kan. Nanya lagi. Ya maaf ya bro gitu kalau lu semua mungkin denger nanti cerita gue, tapi emang ya gitu, namanya gue juga manusia kan, mut-mutan. Tapi ya ini gue sih separah-parahnya. Ya separah-parahnya gue nggak mood gitu, tapi tetap karena gue udah nganggep mereka tuh bukan tanggung jawab sejatinya. Tanggung jawab, cuman gue lebih nganggep mereka tuh kayak adik. Iya. Jadi kayak gue punya porsi yang di luar tanggung jawab dari kantor. Bener. Buat ngedidik dia. Gue cuma pengen lu ketika masuk kampus, ya gue tahu nih kampus tuh kayak gimana. Ya biarpun taunya sedikit gitu kan, dan nggak tahu zaman sekarang gimana. Cuman kan di kampus tuh nggak se oke FTV gitu. Oh iya. Kadang kan balik lagi ya, mereka kan nggak bisa membayangkan ya. Referensi yang mereka lihat kan belum tentu dengan apa yang kita rasakan. Nah makanya kan ada tweet yang tadi yang bikin gue ketawa tuh. Iya, yang 6 nggak tahun keterima nangis. FK, nangis 6 hari. Keterima FK nangis 6 tahun. Ya mungkin dia pusing kan, aduh belajar ini lagi. Karena kan apa yang lu belajarin ini kan nggak sama 100%. Iya bener. Mungkin lu belajar itu cuman standar aja yang ditentukan. Iya, itu kayak cuman standar pemerintah doang. Cuman kan untuk mendapatkan profesi itu nggak kayak gitu caranya. Bener. Ya gue nggak tahu sih ya. Misalkan ngebedah orang ada algoritmanya apa gimana, gue nggak tahu ya kan, gue nggak tahu. Ada hitung-hitungannya kagak, belekannya berapa senti. Iya benar gitu, kan. Ketajaman pisau, ya kan? Atau tenaga yang dikeluarkan, daya yang keluar gitu kan, gue nggak tahu. Bener. Cuman kan menurut gue ya kali sampai segitunya lu mau black orang. Iya. Ya mau operasi orang gitu contoh. Atau misalkan dok saya pilek nih gitu. Terus menurut saya sih ramalan cuaca nih kayaknya nih lagi nggak baik nih. Suhu lagi sekian, angin lagi ke arah utara, barat, tiba-tiba selatan. jadi BMKG. Ya kan gue juga iya kan jadi BMKG. Dah. Maksudnya kan itu kan yang dipelajarin sih. Yang dipelajarin sama anak-anak pas menuju ke kampus. Bener. Tapi kan dia kan nggak tahu aslinya gimana. Iya. Kayak gue deh yang waktu dapet pertama kali perikanan. Gue perikanan kan, cuman kayak perikanan. Jadi nelayan nih gue. Udah diceng-cengin tuh sama anak-anak. Bawa amis lo, biarin nanti gue kuliah gitu kan. Iya. Pasti kan, bawa amis lo, bawa amis. Kita dicengin pasti awal. Pas masuk pertama nih, hal yang paling mencengangkan adalah ada mata kuliah berenang. Oh iya benar. Lu ada ya, wajib iya. ya? Wajib. Di kelas, gue bingung. Berenang di gedung ini, ruangan ini. Gue masuk dong. Terus. Berenang apaan di gedung? Ya kali lu digambar gitu, nonton orang berenang gitu kan ya, gayanya begini, harus begini. Karena lu udah bisa renang waktu itu. Kebetulan bisa. Cuman kan itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak gue pelajarin di sekolah sih. Dia belajar, cuman kan nggak sampai sedetail itu kan. Kayak belajar berenang. Masa di kelas? Akhirnya ternyata emang di kolam gue tiap minggu. Nah semester 2 ada lagi kelas diving di kelas lagi. Oh iya, ini OBA. Iya, observasi bawah air. Cuman air. kan pertanyaannya, ya awalnya ya balik lagi gue pertanyaan. Emang nanti lu bawa fin gitu, bawa kayak katak, pakai masker gitu kan, gak lucu ya pakai masker snorkeling gitu kan, sama snorkel, terus lu nonton di proyektor gitu lagi diving, kan gak lucu. Jadi kayak ternyata gue nggak belajar itu dong. Itu kan hal pasti. Kalau misalkan berenang mungkin oke lah, berenang kita belajar penjaskes. Iya. Berenang, ya kan? Gaya bebas contoh lah. Mungkin kalau itu juga lu di ekskul juga kayaknya ada. Kalau lu ekskul renang. Iya, cuman kan ada ngambil nilai, Pak.
Dulu ada ya? Dulu gue cuma bayar rokok doang ke guru gue. Ada. Yang penting nyebur basah udah ketahuan, pas saya udah Pak gitu udah. Penjaskes ya, itu gue Penjaskes sih. ngambil nilai. Penjaskes kan guru paling slow di mana-mana. Benar. Nggak mungkin penjaskes tuh yang gurunya ribet gitu segala macam. Benar. Pokoknya tuh kalau nggak ya slow ngebokep zaman dulu kan guru penjaskes sih. Bukan gak bokep sih, dia tuh kayak genit sama perempuan. Nah, ya itu ya. Biasanya gitu guru-guru ya soalnya kan kalau kita kan penjaskes ngomongnya anjing bokep banget sih itu orang gitu kan. Guru penjaskes biasanya kayak gitu tuh. Rata-rata tuh. Udah mulai tidak benar. Tapi ya gue balik lagi sih, mungkin kenapa gue penasaran banget. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman di luar sana ngerti atau enggak ada model seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang menurut gue bisa tarik nih sih Ple, yang bisa gue ambil tuh adalah sebenarnya yang lebih penting itu kesehatan psikisnya. Betul. Soalnya orang tuh dari dulu peduli sama nilai tryout. Betul. Kalau nilai tryout gue udah oke, udah segini, terus diukur ke nilai apa passing grade dulu. Ya, passing grade. Ke passing grade, gue keterima nih ini jurusan ini gitu di UI, di UB, di ITB gitu. Cuman ternyata balik lagi, treatment kayak gini penting karena itu tuh support untuk ngebuat elu berpikirnya tuh bener-bener jernih. Nah, itu yang sebenarnya istilahnya mungkin mengeluarkan kemampuan terbaik lu. yang sebelumnya di angkatan kita beban itu tuh adanya di kita doang. Iya gak sih? Ya kalau curhat paling ya adalah abang-abangan mungkin ya. Cewek lu paling ya kan. Iya pacar. bener. Paling yang kayak gitu-gitu Cuma doang. kan kalau curhat ke pacar terjawabnya, ya gue juga mau TBK kali, Iya, gue juga mau bener. SBM gitu kan. Cuman kan Bener. nah, ya fasilitas itulah sebenarnya yang kayak terobosan baru. Bener. Sih. Makanya gue kayak keren juga. Keren. Jadi lu ngerasanya baru. Gue pikir gue doang yang ngerasa baru. Gue baru. Oh iya, berarti bener ya. Orang pas bertanya ditamain gini. Pertanyaan pertama gini. Ini interview nih. Iya, interview. Enggak, setelah. Dan lu mau gak jadi binglas gitu? Pembimbing kelas. Gue tuh pembimbing kelas. Ngajar Mas, bilang. Iya lah, ngajar apa? Pemikirannya kan pasti itu. Pasti kan karang ngajar. Jadi kayak apa yang lu pikir? Gue tanya pertama, apa yang lu pikirin apa yang Anda pikirkan pertama tentang binglas? Ngajar. Terus gak tahu mau ngajar apa? Gitu kan ya, jelas kan? Ya stigmanya kan kalau misalkan lu mau ngajar kan jurusannya tuh SPD ya, SPD. Sarjana pendidikan kan ya, untuk kalau dulu keguruan lah ya, ikip gitu kan. Makanya kan kayak ya apa yang mau gue ajarin? Ternyata pelajaran yang gue berikan tuh lebih bermanfaat dibanding yang lain. Iya. Maksudnya dia support untuk tadinya ya. Kadang lu nggak bisa pakai weaponnya kalau misalkan lu nggak tahu nih cara makainya kayak gimana. Tapi how to-nya. Betul. Mantepin mental, mantepin semangat, mantepin kondisi psikis. Nah, yang akhirnya mungkin itu jadi efektivitasnya lebih baik gitu. Jadi kayak ternyata emang pelajaran ini tuh bisa dipakai terus-terusan. Ya gimana sih, kayak mungkin kayak kemarin deh yang dibilang. Tapi bener sih Bang, pas ya teman-teman di kampus kita di kampus kan bilang, tapi bener sih Bang, didikan itu jadi. Ya kan sampai bilang kayak gitu kan. Maksudnya ibaratnya kan jadinya kayak itu tuh pelajaran hidup sih. Ya, pelajaran hidup. Bener. Pelajaran hidup. Gak bisa semua orang tuh punya pengalaman yang sama kan. Bener. Ya kan? Pengalaman yang sama. Jadi kayak waduh, ternyata beban gue tuh berat juga sebenarnya jatuhannya. Bener. Tapi gak tahu nih, mungkin gue mau agak serius dikit. Yang menurut gue seru adalah mungkin gue sama Aden tuh ngerasain gimana dulu dididiknya sama abang-abang kita ya. Abis. Dengan cara keras, dengan cara yang luar biasa lah, banting tulang segala macam. Sampai akhirnya ada titik di mana gua sama Adan dan mungkin beberapa teman lainnya itu sama-sama sepakat, anjir ternyata yang diajarin sama abang-abang itu penting loh. Betul. Karena kita deket sama masalah. Betul. Wah bego, gue gak nanya ini waktu itu Ple. Iya. Gue lupa ngomong ini Ping sama Mas ini karena udah lulus atau apalah gitu. Akhirnya kita ngerasa masalah itu pelajaran itu tuh penting banget. Akhirnya yang kita lakukan adalah gue gak mau adik-adik gue lebih goblok daripada gue, intinya kayak gitu. Akhirnya kita nyampein kan. Status nyampein. Karena tadi kita ngerasa punya utang budi, kakak-kakak udah ngomong kayak gini ke kita, percaya sama kita, masa kita berhentiin di sini? Karena kita ngerasa dengan cuman angkatan kita doang gak bakal bisa jadi apa-apa. Betul. Akhirnya disampein. Satu hal yang baru gue sadari banget. Ini gue sering ngomongin kalau gue lagi ngobrol sama adik-adik. Gue nggak tahu kalau kita ngomongin dunia nih, kalau kita ngomongin dunia, gue nggak tahu, siapa tahu nanti elu sekarang butuh gue.
Tapi gue nggak tahu, mungkin suatu hari nanti gue yang butuh lu. Nah, Gue nggak tahu ya, betul. karena nggak ngomongin umur lagi kalau udah di dunia ini Ya, ya. karena emang Siapa tahu ada bos yang ya nggak tahu. ya rezeki lebih bagus gitu kan. Bener. Misalkan ini deh, kan lu ngedidik calon-calon dokter. Nah, itu baru pengen gue omongin. Nggak tahu nih, misalkan nanti bini lu lahiran, terus ya bingung lah. Misalkan Ini gue bingung. dokter nanti. Iya, nggak tahu, nggak tahu. Gue baru mau ini tiba-tiba kena dong. Kena mental. Dar. Iya, maksudnya apapun, misalkan lu kecelakaan atau apa. Maju belum menjalik, doain nih parah. Bukan, maksud gua lu butuh obat misalkan atau gua apa segala gua macam. Ini deh, demam. Kan yang kayak gitu-gitu kan butuh aksesibilitas, Ple. Betul. Kayak ngomongin swab PCR test lah, Ya. penanganan COVID, penanganan apa ya, emergensi kayak gitu yang kayaknya kalau lu kenal sama beberapa dokter dalam tanda kutip itu berguna banget buat kehidupan selanjutnya. Iya. Itu kalau kita ngomongin kebermanfaatan. Kalau gua sekarang sih, kalau gue sih mikirnya gini, kalau gua ngomongin lebih dari dunia nih, gua ngomongin akhirat. Ada 3 amalan yang menurut gua, Bahaya nih, ini seru nih. iya dong, ada Seru 3 amalan yang menurut gua itu nggak bakal putus sampai hari kiamat nanti. Sampai kita meninggal. Benar, yang pertama doa orang anak yang soleh. Kalau kita punya anak yang ngedoain Robik Firly tiap hari, Ya, Robik itu pasti Firly lah. ngalir. Yang kedua sedekah jariah. Lu misalkan bikin masjidnya dipakai mulu buat orang jamaah, ya Ya. itu ngalir terus. Sama yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Maksud gua, apapun yang lu berikan, mau lu dibayar karena lu tadi pekerjaan lu, mau lu tidak dibayar kayak yang kita lakukan di Kampus. adik-adik di kampus segala macam bla bla bla, kebermanfaatannya banyak banget. Dan gua nggak habis pikir sama orang-orang yang sampai hari ini ngerasa pinter tapi pelit ilmu. Mohon maaf, Ya. gua nggak habis pikir. Iya. Tapi gua nggak habis pikir ketika nanya, emang kenapa sih lu nanya gini? Waduh, maksud gua kebermanfaatan itu tuh banyak banget dari tadi yang gue sampein ya. Dan gua ngerasa, gua nggak tahu, tapi gue yakin sekarang ada di diri lu. Even lu lagi di kondisi terendah lu, bener atau enggak sih? Gue nanya nih sama lu, bener atau enggak sih kalau misalkan fase sekarang ketika lu menyemangati orang, lu ngasih bimbingan, bener atau enggak sih lu ngerasa jadi manusia yang lebih berguna? Iya sih. Karena pasti ada deh fase hancur, pasti ada, Pak. Pak, ya pernah ngalamin lah ya istilahnya. Pernah cuman pas fase paling hancur lu lah, tiba-tiba lu ngerasa bentar, kalau gua hancur, nih anak-anak gimana nih? Iya. Akhirnya lu ngerasa, wah enggak, gua harus jadi sosok yang ini. Akhirnya lu nge-amplify diri lu buat jadi 2 kali 3 kali lebih kuat tuh. Iya, makanya kayak pas tadi lu bilang yang kalau lu lagi nggak mood gimana? Iya, Itu pertanyaannya. Kalau gua nggak mood, sedangkan tugas gua menyemangati mereka. bener. Ya nyemangatinnya kendor, ya kendor. Iya. Lalu gimana sih, Bang, gitu ya? Ya kan ya? Ada kebingungan. Ya kalau misalnya orang demo yang ngomong yang ngoceh, ayolah gini. ya nggak semangat. Ya nggak semangat dong. Siapa yang ngebakar Bener. semangat? Bener. Makanya gue pas di situ ngerasa kayak seenggaknya deh. Ketika lo semua masuk jadi calon dokter nih, gue tuh lagi duduk sama orang-orang hebat. Iya. Gue percaya lo itu semua bisa. Ah, Ketika lu pun nggak percaya diri lu nggak mampu, gue percaya lo bisa. Oke lah, ketika emang lu nggak dikasih jalan sama pencipta lu buat nggak masuk di apa yang lu pengen Apa sekarang, yang dipengen sekarang? tapi lu pasti berguna banget. Ya misalkan nih, apa ya yang dianggap sebelah mata sama orang tuh apa ya? Jurusan apa nih? Profesi. Jurusan lah, profesi lah, coba apa? Profesi. Mungkin ini deh, pertanian misalkan. Pertanian. Kan dianggapnya apaan sih, nanem-nanem kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau nggak ada itu, Kita mau makan dari mana? Kayak gitu-gitu kembali ya. ke situ kan. Balik Makanya lagi ya, semua ada fungsinya. Semuanya Ya. itu pasti ada fungsinya. Ada porsinya masing-masing, ada perannya masing-masing. Betul. Jadi kayak gue bilang sama mereka tuh kayak, lu tuh pasti bakalan hebat. Gak apa-apa lu lupa sama gua. Seenggaknya bolehin lah gua inget sama lu semua. Nih dulu nih pernah ngobrol sama gua nih sebelum jadi dokter nih. Iya, maksud gua. Iya. Pernah ngobrol nongol di dokter OS ya biasanya. Iya. Atau ahli-ahli yang Iya, diwawancara dia pernah cerita gitu kan. sama gua nih. Ini orang pernah cerita. Iya bener. Dulu Gua waktu tahu. sempet kendor Gua tuh dia. tahu nih orang nih kendornya gimana dulu nih. Sampai sekarang Bener, gue bener. ya udahlah, lu gak bakal inget gue, gak apa-apa, cuman itu jadi kebahagiaan diri gue juga. Bener. Kan? Ya gak sih? Setidaknya kita ngerasa diri kita berguna untuk
orang lain. Terserah deh dia Ada mau perannya. dia mau lupa sama gua kayak. Mau ya wajar lah kalau misalkan emang lupa apa gimana, cuman kan wah nih orang sih parah sih. Dulu nih kayak misalkan jadi menteri kesehatan. Widih. Ini orang dulu nih nanyanya sama gue nih. Bingung-bingungannya, males-malesannya nih, inget banget nih gue gimana. Kan kita gak ada yang tahu sih. Bener. Seenggaknya ya kan. Iya, artinya memang even lu pinter secara akademis di kepala lu, ataupun memang lu udah mudah banget atau segampang itu mendapatkan apa yang lu pengen, tetap sih apapun itu lu tetap butuh orang lain. Gitu. Betul. Gue mungkin yang sekarang gue flashback adalah guru-guru gua yang motivasiin gua gara-gara gua dapat kabar buta warna tuh, Play. Ada satu guru kimia gua gitu yang ngomongnya ya mungkin kalau sekarang ngomongnya kayak sebenarnya dia ngomong panjang gitu ya. Cuman deskripsinya tuh kayak gini lah. Ping, fight. Cuman gitu doang gitu. Iya. Ekspresinya cuman kayak gitu doang. Paham. Tahu enggak lu maksud gua? Sampai bingung gitu mungkin. Dia bingung menyemangatin lu gimana. Iya kayak bisa gitu kan. Kayak ngomong kayak gitu. Iya. Ternyata gue nggak tahu sih ya. Maksudnya terima kasih juga buat guru-guru gue, orang-orang yang mungkin dahulu lah, yang iya nyemangatin lu. bener, yang udah support, yang udah ngasih porsi di hidupnya dia bahwasannya bentar Ping, lu ngeluh, padahal lu itu tuh ada di atas gua. Nah, Lu tuh punya ya lu IPA, gue nanti IPS nggak bisa ngambil jurusan IPA, misalkan gitulah. Anak-anak IPS yang ngomong ke gua kayak gitu dan lain segala macam. Akhirnya konsepnya menurut gua hidup lu tuh gak berakhir di situ. Bener. Sama satu lagi tuh orang yang tadi katanya nyantai sama keterima kedokteran. Menurut gua dia paham banget sih makna bersyukur. Menurut gua ya. Iya. Karena dia memahami kapasitas, memahami dia itu seperti apa. Nyantainya dia itu adalah nyantai yang tadi. Kayaknya gue emang butuh tenang. Kayaknya memang gua gak harus ngeperes diri gue karena memang diri gue tuh gue harus optimalin. Bener. Cara mengenal diri sendiri. Bener. Cara mungkin orang bilang kayak kalau dulu kita di kampus bilangnya bagaimana kita berdamai sih dengan diri sendiri. Iya benar maksud gue kan? itu. Ketika udah damai sama diri sendiri kan kayak tahu. Bener. Kayak gimana sih harusnya kita harus ngejalanin itu kayak apa? Punya masalah tuh solusinya kayak gimana? Waduh. Dan gue satu sih yang paling gue panikin gitu ya. Kampus tuh keras pak. Kampus tuh keras. Iya. Keras itu. Bahkan mungkin kita 80% kita gak bakal kayak gini kalau kita gak ke kampus. Kayak apa ya? Tempaan kali ya. Ya. Mungkin kalau pembentukan. Kalau ibarat orang nge-gym kan kebentuk otot gitu ya. Cuman ini kan kagak ada bentukannya nih. Cuma maksudnya mentalnya kuat gitu. Iya, kagak ada fisiknya gak kelihatan. Cuman 80, gue bisa bilang 80% kali. 80% gua kalau kagak ada di sono sama lu sama bocah-bocah, kayaknya gua nggak ada di fase ini. Minimal gini deh, cara ngomong. Iya. Kenapa akhirnya gue bisa ngomong kayak gini segala macem bla 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 gitu. Dulu mungkin banyak orang yang memilih, udah lu aja yang ngomong Play. Udah lu aja yang ngomong Ping itu gitu. Gua batu. Iya, misalkan kayak gitu ya. Ternyata pas kita dapat porsi ngomong banyak, oh ternyata ini nih fase kita. Fase kita buat akhir di sini. Padahal lu tahu gak sih, ini obrolan cuman bahas lu lagi sibuk ini ya Play. Tiba-tiba sibuk. Jadi banyak flashback. Tiba-tiba jadi panjang masalah motivasi dalam kehidupan. Terus Ping, gue tuh panik ya dengan mereka adalah gini. Gue udah ngalamin fase itu. Gue gak pinter dalam ngadepin fase gue pas di kampus. Pas fase gue di sekolah, fase gue di kampus. Bahkan fase gue setelah di kampus tuh gue gak pinter ngadepinnya. Gue masih ngerasa gue gak pinter, tapi gue tuh pengen seenggaknya ketika lu di kampus, ini kan ada step lagi kan. Dari seorang siswa jadi mahasiswa. Iya, ada kata maha depan kata siswa. Nah, di situ kan kayak gue ngasih tau lah kampus tuh kayak gini segala macam bla bla bla. Setelah dari itu kan gimana lu nanti ketemu sama orang. Iya. Nah, kedepannya kan gimana nanti? Benar. Nah, seenggaknya pas lu masuk ke kampus lu tahu nih. Bagaimana lu menghadapi orang-orang di kampus, mungkin ngadepin dosen yang ya terserah. Karena nggak semuanya cuman gara-gara pinter untuk dapat nilai. Betul. Apalagi ngomongin dosen ya. Idih. Enggak, saya nggak suka aja sama kamu. Iya, abis. Ada. Yang gue disuruh nguncir depan itu pernah tuh. Iya, ada. Tapi akhirnya ya gitu, yang dosen bener-bener nggak mau tiba-tiba seangkatan D+. Waduh itu. Gue kena gue. Gue statistik buah Hartati. Remit seangkatan kena gue. Iya, gue kena itu. Hari Sabtu minjem satu gedung C buat ujian ulang gue kena. Mana susah itu gue hidrodinamika, lu statistik. Iya, itu kena gue. Iya, maksudnya hal-hal kayak gitulah. Jadi buat
apa ya kita ngomongnya teman-teman di luar sana lah yang sekarang ada di fase. Mungkin adik gue juga ya. Iya, Adik gue kan adek lu 2020. lagi ini TB lagi kan. Iya, doi mahasiswa baru yang udah hampir nggak baru nih karena 2021 udah mau masuk. mau masuk. Ah. Pergantian nih. Iya, jadi ya buat semuanya lah teman-teman yang mungkin atau mungkin anak didiknya ada nih, ada yang dengerin, salam kenal nih buat gue. Sorry nih gue nggak manggil abang lu Kak Adan nih hari ini. Gue Jadi baca, lu baca kan. Pasti mau ngecekin tulisan dari anak-anak nih. Udah arahnya makasih ya Kak Adan untuk motivasinya. Asik seru, mudah-mudahan dilancarkan. Wah gitu dah. Ya salah satunya tadi ya menurut gue hubungan timbal balik. Gua lu mungkin punya kakak ya, Ple? Gue gak punya kakak. Iya, Gue gak punya kakak secara gua punya kandung. kakak. Tapi gue gak punya adik. Nah, itu dua hal yang tadi menurut gue Iya. ternyata unik banget ya. Walaupun pendidikan di dalam rumah, pendidikan tadi di kampus dan lain segala macem, kita itu menurut gue semua orang punya kewajiban untuk jadi perpanjangan tangan informasi, ilmu atau apapun yang bermanfaat. Betul. Misalkan lu punya masalah A, lu cerita, "Ping, gue kemarin kayak gini-gini puyeng banget segala macam bla bla bla." Gue bisa sih kagak dengerin, bodo amat gitu. Tapi bisa aja gue nelen itu, tapi nanti kepakainya nggak tahu kapan tuh. Itu sering banget pak. Iya, karena emang mungkin belum ketemu aja kali pas masalahnya. Oh, dulu gue pernah diajarin kalau Iya. kayak gini tuh harusnya kayak gini. Ternyata maksud gue sebenarnya menurut gue semua orang itu kan berjalan di zona waktunya masing-masing. Betul, Pasti betul, masalah yang dihadapi Betul. itu mempengaruhi kedewasaan, mempengaruhi Pola pikir. seberapa kuat mental lu dan lain Betul. segala macem. Jadi adik-adik yang di luar sana bukan Adan lebih pintar, bukan gue juga lebih mengerti atau apa gitu. Cuman kita itu sebenarnya cuman pengen generasi selanjutnya. Ini gua sih ya. Cuman pengen generasi selanjutnya itu pasti lebih baik daripada kita orang. Betul. Bahasnya gini dah, gua kasih tahu dah lu. Kalau belok kanan nanti kejebur, belok kiri ke ini, nanti ini. Gitunya tuh. Ya, pilih dah lu. Ah. Lu mau ngadepin masalah yang kayak gimana? Cuman Bener. kasih tahu nih, kalau kecebur lu kayak gini, kalau lu ngadepin masalah yang seperti ini. Dikasih wanti-wanti, bekal mungkin. Bener. Bekal. Kayak dulu mungkin bokap nyokap kita ngelarang kita something karena dia udah pernah dapat akibatnya apa. Iya, kalau gue mikirnya gue nggak lebih pinter, gue cuman pernah di situ aja. Bener. Kita cuma di situ. cuman menang lebih dulu udah. Nah, Kita cuma menang Dan- lebih dulu doang. gini ya, lebih muda aja bisa ngajarin gue banyak sih. Iya bener. Bisa ngajarin gue banyak. Sekarang nih, Kalau ngomongin umur, Yeah. kalau ngomongin umur, sekarang nih gue banyak banget belajar dari anak-anak. yang bocil lah. Iya, yang lebih kayak mereka nih gue belajar. Ah. Gue diajarin masalah apaan? Masalah saham. Oh ini main Gue gak ituan pak. kepikiran tuh ke saham. Iya, Tapi dia iya. udah pinter-pinter mah. Ah. Kayak, emang gimana sih main saham? Gini bang, lu tuh bisa untung segini segala Iya, macam. iya, Gue iya, tuh orangnya iya, nggak iya. percaya dengan hal yang Digital, fana, iya, gue gak nggak in bisa real merasakan life ini, gitu ya. nggak bisa merasakan apa yang udah gue keluarkan gitu kan. Bener. Terus dia bilang, bisa bang, gue tuh aja udah untung sekian. Ma. Gimana caranya? Gampang, nanti gue ajarin tuh. Itu kan gue nggak tahu ya. Gue kan Iya. lahir duluan dan saham Bener. kan udah ada dari dulu. Ternyata anak-anak sekarang udah bisa lebih update. Itu gila tuh, itu gila. Iya makanya kalau gue sih punya saran buat semua orang di luar sana. Satu tadi ya, kalau memang lu punya pemahaman terus ada yang nanya, jawab aja sih, nggak usah Jawab aja pelit-pelit sih. ilmu gitu. Yang kedua, sharing informasi itu penting karena kalau lu nggak mau sharing, ini gue sering banget Sharing dapetin is kasus. caring sih. Kalau lu nggak mau sharing informasi, siapa tahu yang lu anggap bener itu adalah pembenaran buat lu, tapi Betul. sebenarnya bukan kebenaran. Betul. Tapi gara-gara gini, gue ngomong nih, gue udah tahu bener nih ya, gue udah tahu bener. Plek, gue kemarin kayak gini-gini, pas gue buka CVT-nya Bit, ternyata rollernya kayak gini-gini. Terus lu bilang, lah jangan lu ganti Ping, malah itu sebenarnya yang harus lu ganti rumahnya, bukan roller. Misalkan lu ngasih tahu kayak gitu, lah berarti gue selama ini salah dong. Yang sebelumnya gue ngerasa gue bener, gue cuman ngasih tahu ke lu. Ya. Ternyata lu ngasih insight, oh ternyata yang bener kayak gini. Berarti Jadi semakin kita apa ya ngomongnya, semakin lu belajar dari yang lain kali ya. Kayak iya, semakin belajar lu dari yang mau lain, kan? berbagi informasi, lu mau interaksi segala macem, absolutely bener itu lu bakalan makin dekat. makin sempurna. kali ya. Makin cepet yang akhirnya lu dapet tuh kata-kata, oh yang ini yang absolutely right tuh yang kayak gini gitu. Yang sebelumnya mungkin kita cuma baca di Google, di buku, atau cuma dari Instagram doang atau dari sosial teori media kan doang. kadang-kadang beda sama realita. Bener. Praktek tuh beda kadang-kadang sama Bener. realita. Jadi kayak gue cuma pengen ngasih tahu buat orang-orang yang denger yang mungkin lagi ngadepin sebuah masalah tuh kayak, Anjay. lu belajar tuh gak di saat itu doang sih. Bener. Belajar tuh terus ya sampai
Di Bahkan agama udah juga lulus, tidak Orang- berpendidikan. Maksudnya nggak dalam status pendidikan iya, lagi ya. kok orang kalau kata pepatah juga tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Hmm. Ya biar lu nggak ke Cina juga lu belajar kan mesti. Walaupun lu ke kampung Cina doang? Iya, Nggak apa-apa. kampung Cina mana tuh udah. Ya tapi kan tetap belajar. Bener. Ya kan kayak gak berhenti. Hidup tuh kan gak berhenti. Lu cara jalan itu kan juga belajar. Lu mau gua mau pulang deh ke Depok gitu. Ada jalan lain gitu. Ternyata lebih cepet. Oh, gua nggak tahu sebelumnya. Belajar gitu. gue. Benar. Ternyata situ lebih cepet ya. Benar. Nggak tahu gue. Emang Makanya. jalannya tuh sama sebelumnya. Tujuan gue tetap sama rumah. Jadi sebenarnya bukan ngomongin masalah siapa yang benar atau siapa yang lebih dulu. Kalau gue mikir gini, misalkan lu punya masalah, gue punya masalah, terus gue cerita sama lu, gue mentok nih di sini. Lu tuh ngomong aja nih dengan cara pemikiran lu. Cuman lu lagi ngegeret gue, bentar Ping, sini ikut gue dah. Lu coba lihatnya dari sini dah. Iya. Paham gak maksudnya? Iya. Lu lihatnya dari sini dah. Bener. No, kelihatan kagak Ping? Kelihatan sih Ple. Lalu kemarin soalnya dari sono liatnya. Ibarat. Itu sering banget tuh gue dapat kasus kayak gitu. Ibarat orang gimana? Lu kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Ibarat orang buta, orang apalagi tuh? Yang tuli, Orang tuli atau bisu gimana, gitu, dia punya mereka kan kekurangan. kalau jadi satu kan jadi bener-bener apa ya? Bener-bener bisa melengkapi kan. Iya, Dan kayak misalkan dan kalaupun ada yang kurang biasanya indera yang lain menguat gitu. karena kan mereka berusaha juga untuk menguatkan indera yang lain kayak Kok bisa ya orang ini kagak nyasar gitu ya? iya, Padahal nggak ngeliat. Belajar kok bisa nih orang ini nggak ditipu masalah duit dah. Iya, kok contohnya. dia tahu gitu karena indra perasa dia lebih Iya, lebih dari sensitif yang lain. daripada kita. Sama kayak misalkan Gara-gara lu kekurangan dia. mendeskripsikan hewan, contoh lu deskripsiin gajah. Lu megang gajah cuma dari belalainya. Ya udah yang kepegang lu itu. tahu cuman panjang. Bulat panjang. Bulat panjang gitu. Terus kalau misalkan lu megang gajah dari kupingnya, yang lu tahu cuman tipis, lebar nih apaan nih? Kalo Daun gede bener. Dari perutnya cuman gendut. Padahal kan satu itu gak bisa dideskripsiin itu gajah. Bener. Emang lu bisa deskripsiin Dengan merem ya? Iya. Ini apa nih gitu, nggak bisa. Gajah kayak gimana sih? Panjang bulat dah. Apaan tuh? Ada konda. Bulat listrik ya. Kan gak bisa. Jadi kayak semua itu punya tergantung sudut pandangnya. Benar. Tapi gue pernah juga lihat loh. Singa dilukis sama jerapah. Mungkin lu tahu apa enggak ya? Gue nggak tahu ya. Singa itu dilukis sama jerapah. Dilihat kan singa, tapi jerapah kan lehernya panjang. Iya. Lihat dari atas. Jadi apa? Karena dia ngeliatnya dari atas. Dari atas. Lu tuh bisa jadi lu tuh sehebat itu tapi dilihat sama orang tuh nggak dari. Iya. Lu biasa aja. Iya benar. Malah malu-maluin diri sendiri. Malah kayaknya lu aja yang terlalu overconfidence gitu. Bener. Padahal nggak terlalu. Ya makanya kepekaan itu ternyata penting gitu. Jadi kayak jangan merasa berpuas diri sih. Bener. Masalah belajar ya. Bener. Kita ngomongin belajar, terus tadi ngomongin pengembangan regulasi. Padahal ini percakapan dimulai cuman tadi. Awalnya tuh gue nanya, gue penasaran banget nih ya. Gue tuh aneh banget, gue ketawa-tawa sama gue bingung. Si Juple kenapa bisa ngajarin orang? Trainer apa sih Ple? Trainer apa? Gue bilang. Motivator. Kenapa sih pada bilang makasih Kak, motivasinya Kak Adan? Gue bingung gitu. Ternyata di balik itu semua banyak sistem yang gue sebelumnya nggak tahu. Terus juga banyak banget hal-hal yang tadi ya. Ternyata dulu kita di kampus tuh beruntung banget ternyata dapat hal-hal seperti itu. Jadi belajar kan lo? Benar, hari jadi ini belajar. Kan belajar sih. Hari ini akhirnya sharing informasi gitu. Mungkin gini Ple. Ini mungkin ada beberapa orang di luar sana yang lagi ada di fase yang kurang baiknya. Atau sebagai fungsi lo nih ya, sebagai orang-orang yang memotivasi dan lain segala macam, mungkin ada nggak tips and trick untuk ngelewatin sebuah masalah tapi tanpa harus nyakitin diri atau kayak berusaha keras banget biar dia bisa berdamai kayak gimana? Terakhir nih sebelum kita tutup, ada nggak kira-kira tips dan trik dari lu untuk berdamai dari diri sendiri? Karena kan semua orang, gue yakin bokapnya yang paling ambisius buat jadi FK. Ada yang anaknya juga, tapi ada juga yang ya itu mah serah bokap gue aja gitu. Ada dong. Ada yang pasrah gitu. Jadi mungkin kalau menurut gue buat anak-anak yang buat orang-orang deh. Iya, orang-orang. Semua tentang mereka yang lagi berjuang di hal itu ya. Iya. Tapi buat semuanya. Yang mungkin kerja tapi nggak sesuai sama passionnya, apapun lah ya, apapun. Gue pernah ngutip dari temen gue. Kebetulan orangnya di dalam.
Oh, dari dalam Dari orangnya. dalam. Ketika lo menganggap sesuatu itu pelangi, Iya, ntar itu berwarna kan, pelangi itu iya, berwarna kan, berwarna. biniu. Ah. Tapi lu nggak ngelihat hal-hal di sekitar lu tuh punya warna satu juga, satu warna. Ya oke lah, di sekitar lu punya warna satu. Tapi ada satu hal yang pelangi nih. Kita ambil contoh tadi kedokteran. Kedokteran ini pelangi. Warna-warni dah pokoknya dah. Tapi lu nggak tahu sekitar itu tuh warna-warna aja. Yang mungkin belum, ya nggak ada bentuknya, nggak kelihatan. Ketika pelangi itu hilang, lu terus sedih, terus bingung kayak gimana. Padahal lu tinggal ngelihat semua di sekeliling lu sih, di sekeliling lu. Kalau misalkan itu sebenarnya itu lu tuh di tengah-tengah warna-warni. Iya. Nggak cuma satu hal. Jadi bener. Ketika emang lu jatuh, lu frustasi, terus lu jangan sampai nyakitin diri sendiri. Ya lah. Orang-orang di sekitar lu tuh tetap sayang sama lu kali. Orang tua lu tuh gak bakalan sampai ngomelin lu yang kayak gara-gara goblok gitu kan, mungkin lah. Yalah, nggak ada sih. Nggak ada yang kayak gitu. Segalak-galak kayak bokap kali ya. Ya, itu mah sering kejadian kalau dompet kita hilang, Play. Aduh, mampus abis nih gua, nih gua. Ternyata motor ya lu jatuh. Iya. Baret, aduh kena nih gua kena. Ternyata enggak gitu. Iya benar. Bener-bener ngerasa ya udahlah, harusnya tuh jangan menyerah lah, jangan menyerah. Bener, yang gue bilang tadi di awal, ketika lo jatuh bangkitnya kapan? Coba explore diri sendiri, ngelihat kok gue bisa begini sih, kok gue bisa kalah, gue bisa salah gue di mana gitu sih. Coba cuman lu diem, terus lihat masalah-masalah itu, kayak gue kecelnya di mana nih, harusnya gue ngambil apa sih, kan jalan ini udah gue ambil, gue salah ternyata, terus harusnya tuh gue ambil apa ya, harusnya tuh kayak gitu sih. Ada substitusinya, mungkin ada eliminasi masalahnya. Tetap semangat sih jatuhannya. Emang tetap orang tuh gak bisa ngomongin yang terlalu bijak gitu loh. Kayak tetap kayak guru lu yang ngomong. Ya bisa. Iya. Bisa. Jadi kayaknya buat, ya gue nggak tahu sih ya, karena kan masalah orang beda-beda gitu. Cuman pertama mungkin dari ceritanya Adan, kemudian apa yang disampaikan segala macam, konsep bersyukur tuh penting. Bahkan waktu itu ketika Adan baru keterima banget di FPIK, ngelihat NIM-nya 8020, even perikanan, gue dicengin segala macem. Cuman gini nih, ngomongin bangga. Kenapa sih Aden tiba-tiba bisa ngeluarin kata-kata kayak gini? Biarin kayak gue amis, yang penting gue bisa kuliah. Itu kan proud gitu. Itu kan proud gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi kalau gue sih mikirnya konsep bersyukur sih ya. Kalau orang memahami banget kapabilitasnya, menurut gue semua orang bisa sukses di jalannya masing-masing tanpa ada sekat-sekatan fakultas A dengan standar ini, fakultas A dengan standar ini. Jadi kalau semua orang nih paham banget sama kapabilitas dia memahami apa yang dia mau, dia berani terbuka sama orang tuanya, dia berani jujur segala macam, kayaknya dia pasti bakalan sesuai dengan jalannya tadi. Betul. Entah itu kemungkinan pertama, Anda akan mendapatkan apa yang memang Anda mau. Yang kedua, Anda tidak mendapatkan yang Anda mau, tapi Anda mendapatkan yang lain. Betul. Yang ketiga, Anda tidak mendapatkannya sama sekali. Tapi 1, 2, 3 kemungkinan ini itu pasti adalah hikmah buat kita semua, buat jadi lebih kuat tadi, buat jadi ini. Karena mungkin lu jurusan pertama pilihannya teknik kimia. Terus ternyata akhirnya di perikanan. Tapi gue belajar kimia. Nah, hal-hal yang belajar kayak teknik gitu. lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua bisa lebih kondusif dan lebih bersyukur. Dan kayaknya sih lu nggak sesial itu sob, lu nggak sehancur itu sob. Dunia gitu. Lu nggak berakhir kayaknya deh. Masih ada jalan, pasti ada jalan kayak gitu. Itu yang mungkin hari ini kita bisa bicarain, yang padahal cuman dari satu obrolan nih. Iya, tapi banyak sebenarnya. Gue pengen ngobrol lain sebenarnya. Iya, tapi kebetulan ya mungkin kita lanjutin nanti di part-part selanjutnya. Ini kebetulan, gue kalau ngomong sama Juple, teleponan aja udah kayak pacar. 3 jam, 4 jam gitu. Ya. Sampai ada yang bilang ini laki apa laki ya. Gitu gue bingung. Yang misain tuh cuma apaan? Ajan. Iya benar. Ajan. Play ajan gue sholat. Iya. Sholat dulu. OTW aja kadang-kadang gue headsetan bentar play gitu. Terus lanjut lagi. Ya gitu. Apaan sih? Tiup-tiup siapa sih? Tiup-tiup gitu kan. Gak jelas kadang-kadang emang. Gak bisa. Iya, makanya kalau menurut gue ya ini cukup dulu lah untuk awalan, karena emang gue nyiapin
Adan untuk jadi penutup season 2. Jadi season 2 ini mau ditutup. Nah, gua enggak tahu nanti season 3 nanti modelnya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi tanpa ada punya percakapan sih. Gue ngobrol tiap hari sama Juple. Gue nggak peduli sama pendengar-pendengar. Gue nggak peduli gue. Lau sokap. Iya. Lau sokap. Gak usah lu suruh bang bikin lagi. Gue tiap hari bikin sama Juple. Lu mau bahasan apa aja bisa gitu. Jadi padahal nih ya, sejujurnya kita nggak harus bahas ini harusnya sih. Iya. Harusnya sih nggak bahas ini sih. Cuman maksud gue ini yang paling dekat. Kemudian menurut gue menarik banget karena lu bisa yakin banget dah orang-orang yang kenal Juple hal-hal yang kayak gini tuh sebenarnya agak bertolak belakang sama nih orang awalnya. Gue makanya bingung. Anjir nih orang seriusan gitu kan. Nih orang seriusan gitu kan. Jangan kan lu, gue aja suka bertanya-tanya. Iya. Yakin nih gue. Yakin nih gue ngedidik anak-anak, mau motivasi. Ya tadilah yang kita nggak tahu adalah bahkan kita tuh ada di luar batas kemampuan kita kalau misalkan kita nggak sadari dan akhirnya kita memahami kemampuan kita kayak gimana. Kayak gitu. Makasih banyak Juple buat waktunya. Makasih banyak cerita-cerita seru menariknya. Insight-insight yang mungkin ya maaf ya, gue emang kagak tahu banyak informasi mungkin akhir-akhir ini. Ternyata banyak banget informasi yang gue nggak paham. Makasih banyak yang udah dengerin sampai detik ini. Alhamdulillah. Waduh, 1 jam 10 menit. Mantap. Pegel-pegel tuh. Ini kayak orang udah berkali nge-pause. Ntar lagi lah lanjutin. Udah pada bosen tuh. Tapi buat teman-teman yang mau ngedengerin mungkin bisa dicek di Spotify, banyak episode-episode sebelumnya tuh, atau mungkin juga di YouTube, didengerin aja. Kalau mungkin ada saran dan masukan mungkin bisa ditinggalin di Instagram. Gua serandom itu sih, Play. Gue mau bikin episode terserah gua. Maksud gua ya belum ada tuntutan lah dari orang-orang gitu. Cuman alhamdulillahnya orang-orang nih banyak nih orang-orang kooperatif kayak gini. Lu bayangin Juple buat ngerekam kayak gini aja harus nginep sehari di rumah gua. Parah, karantina dulu. Di karantina dulu. Makanya ya karena tadi kita kalau nongkrong cepet-cepet aja, susah dapat waktunya. Kadang-kadang malah alur ngidul. Iya gitu, susah emang kita pengacara. Pengangguran baik acara. Susah. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Mungkin sudut pandang gua dan sudut pandang Adan itu memang nggak selalu sama. Cara pandang kita untuk berpikir, cara kita menemukan sebuah jawaban aja beda banget gitu. Beda. Tapi mungkin dari sharing ini gue dapat informasi, Adan juga mungkin seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sini banyak dapat informasi dari hal-hal yang kayak, waduh, untung gue dengerin nih, makanya gue bisa kayak gini. Siapa tahu ya. Semoga kita merubah beberapa keputusan orang-orang di luar sana untuk tidak terpuruk. Pertama, untuk tidak terus-terusan ya ngapain sih ngeluh gitu. Kayaknya lu harus semangat deh, kayaknya lu nggak sehancur itu, kayak gitu. Jadi walaupun mungkin cara pandang kita berbeda, walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Oke? Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau tadi rada-rada gimana gitu kan. Biasalah, ya kan. Emang dari awal gue udah bilang, Ping, nanti jangan lupa di briefing dulu ya. Ternyata pas udah briefing keluar aja tuh. Ada briefing gua nggak ngaruh. Iya, makasih banyak teman-teman yang udah dengerin sampai detik ini. Mungkin kita bisa ketemu di season yang ketiga. Doakan season ketiga bakalan cepat launching dan dengan metode-metode punya percakapan yang lain. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Muhammad Arvin Fareli undur diri. Muhammad Febrian Ramadan undur diri. Mungkin kalau misalkan kita bisa ketemu, nanti siapa tahu bisa ada live nih Pak, ngobrol-ngobrol kayak gini, siapa bisa kayak gitu. Ya, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.